Selamat Sabat anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Orang yang Tidak Berperasaan. Ayat hafalan, Mazmur pasal 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Poin penting pelajaran kita, pengampunan Allah tidak ada batasnya. Murid-murid menanyakan pertanyaan kepada Yesus tentang pengampunan. Yesus menjawab dengan menceritakan perumpamaan. Sementara engkau mempelajarinya, pikirkan tentang karakter apa yang sesuai denganmu. Tuanku yang mulia, kasus yang berikutnya sudah siap untuk didengarkan. Kata pelayan memberitahukan. Suruh orang itu masuk, kata raja. Seorang yang gemetar terikat dengan rantai dibawa masuk menghadap raja. Bacakan kasusnya, perintah raja. Tertuduh ini terbukti bersalah menggelapkan uang jutaan dolar dari perbendaharaan tuanku yang mulia, kata pelayan sambil membacakan. Apakah tertuduh ingin menyampaikan sesuatu untuk membela dirinya sendiri? Tanya raja. Tuanku yang mulia, saya telah berbuat kesalahan. Tangis si narapidana sambil terjatuh di depan kaki raja. Dia tahu bahwa keluarganya dapat dijual untuk membayar utang-utangnya. Ampunilah saya, mohonnya. Saya akan membayar kembali setiap receh yang saya ambil. Keluargaku janganlah diharuskan membayar untuk kesalahan yang saya buat. Sambil memandang pada orang itu, raja berpikir, ini adalah undang-undang. Aku dapat mengambil semua harta miliknya dan menjual keluarganya sebagai budak. Tetapi orang ini benar. Tidaklah adil untuk memaksa keluarganya membayar semua kesalahannya. Raja memberikan isyarat kepada pelayan. Engkau boleh berdiri sekarang, kata pelayan kepada orang itu. Orang itu mengangkat kepalanya dan mencoba berdiri sementara ia merapikan pakaiannya. Aku telah mengambil keputusan, kata raja akhirnya. Aku yakin engkau menyesal atas apa yang engkau telah buat. Engkau sekarang bebas dan boleh melanjutkan pekerjaanmu. Pelayan, tolong bebaskan dia. Sesudah rantainya dilepas, orang itu menyembah raja berkali-kali. Terima kasih tuanku, engkau tidak akan menyesal atas keputusanmu. Saya akan menepati janjiku. Dia berulang-ulang menyembah dan mengucapkan terima kasih sambil bergegas berjalan mundur keluar dari ruangan itu. Pelayan menggelengkan kepalanya. Segera sesudah orang itu berada di luar istana, sikap orang itu berubah. Dia mengusap-usap kepalanya dan tersenyum menyeringai. Sekarang urusan pengadilannya sudah selesai. Dia mempunyai urusan penting untuk diselesaikan di pasar. Karena kasus pencurian yang diampuni itu adalah kasus terakhir untuk pagi itu, raja membubarkan para pegawainya untuk meninggalkan ruang pengadilan. Pelayan dan para pembantu yang lain segera pergi ke pasar sampai mereka diperlukan lagi. Melewati pintu gerbang kota, mereka mendengar suara teriakan yang menghebohkan. Turun untuk melihat apa yang terjadi, pelayan menyaksikan seorang laki-laki yang baru saja diampuni sedang berteriak kepada salah seorang hamba raja yang bertelut di tanah. Sudah kubilang,
Uang itu harus dikembalikan hari ini," teriak pencuri yang diampuni tadi. "Engkau tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk mengembalikan uang itu. Berikan aku kesempatan sekali lagi, mohon orang yang bertelut di tanah. Aku perlu beberapa waktu lagi untuk dapat memperoleh uang. Aku akan membayar semua utangku. Aku berjanji, kasihanilah aku. Aku tidak akan memberikan waktu lagi kepadamu," teriak pencuri yang diampuni tadi. "Aku akan membawamu ke pejabat yang berwenang." Sambil menarik orang itu untuk berdiri, si pencuri yang diampuni tadi menyeret orang itu menuju seorang tentara yang sedang berdiri di dekatnya. Tentara itu memberi isyarat kepada temannya, dan bersama-sama mereka menyeret orang yang berteriak-teriak itu masuk ke dalam penjara. Pencuri yang diampuni tadi melanjutkan urusannya seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Menyaksikan kejadian itu, mulut pelayan raja ternganga. Belum juga 1 jam berlalu sejak raja mengampuni orang itu, pikirnya. Jadi inilah caranya membalas kebaikan raja. "Apakah engkau lihat yang baru saja aku lihat?" Seorang pelayan yang lain bertanya sambil berlari menghampiri pelayan raja. "Ya, orang itu tidak ada urusannya di luar sini setelah diampuni oleh raja kita," kata pelayan itu sambil mengepalkan tangannya. Dia segera berlari dan kembali beberapa menit kemudian dengan seorang penjaga istana. "Penjaga, bawa dia menghadap raja," kata pelayan itu sambil menunjuk kepada pencuri yang diampuni tadi. 4 orang penjaga menangani orang itu, mengangkat dia dan membawanya tergagap-gagap menembus kerumunan orang banyak. Penjaga yang lain lari mendahului untuk memberitahukan raja. Para penjaga bergegas masuk ke dalam ruang istana sambil membawa orang itu dan menghempaskan dia ke hadapan raja. Para pelayan dan hamba-hamba yang lain juga mengikuti. Pencuri yang sudah diampuni itu gemetar ketakutan di tempatnya. "Berdiri," perintah raja. "Benarkah bahwa engkau mempunyai teman sesama hamba yang berutang padamu beberapa dolar dan engkau masukkan ke dalam penjara?" Orang itu berdiri. "Ya tuanku yang mulia," gumam orang itu dengan kepala tertunduk. "Dan aku melakukannya karena..." Raja merengut. "Aku tidak mengerti. Aku maafkan engkau atas utang yang sangat besar. Tetapi engkau tidak mau memaafkan seseorang yang utangnya hanya sedikit kepadamu. Singkirkan orang ini dari hadapanku." Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.